Halo, selamat pagi teman-teman. Saya mau sharing firman Tuhan yang saya dapat di Matius pasal 18 ayat 3 dan Markus 10 ayat 15. Lalu ini yang bicara Tuhan Yesus ya teman-teman. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu," yaitu Tuhan Yesus, "sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dan di Markus 10 ayat 15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nas ayat dari firman Tuhan ini yaitu berbicara tentang hati anak kecil. Hati anak kecil ini yang Tuhan berkenan, teman-teman. Jadi Tuhan menghendaki agar kita memiliki hati seperti anak kecil. Hati yang ketika kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita dilahirkan dari Roh Kudus. Jadi kita mempunyai diberikan hati yang baru. Hati yang baru ini yaitu kita dilahirkan dari Roh Tuhan. Maka kita mengalami kelahiran kembali, di mana kelahiran kembali ini kita menjadi manusia yang baru, ya, lahir dari Roh Kudus, menjadi seperti hati anak kecil, hati yang polos, hati dilahirkan dari Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali menjadi mempunyai hati seperti anak kecil, hati yang murni. Lah, hati yang murni ini itulah yang Tuhan kehendaki, teman-teman. Jadi kalau kita mau mempunyai hati seperti anak kecil, kita harus dilahirkan kembali dari Roh Allah yang hidup, Roh Tuhan yang hidup, Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Di mana hati yang baru, roh yang baru ini, hati yang seperti anak kecil yang Tuhan kehendaki itu ada dalam hidupan kita. Apakah kita memiliki hati seperti anak kecil di dalam hidup kita, teman-teman? Hati yang seperti anak kecil itu hati yang benar-benar membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan hati yang seperti anak kecil itu adalah hati yang sangat bergantung dengan Tuhan, ya, karena tidak ada anak kecil yang bisa berjalan sendiri, teman-teman. Seorang anak kecil itu pasti menggantungkan orang tuanya. Begitu pula kita, apabila kita mempunyai hati seperti anak kecil, kita akan sangat-sangat benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa tidak seorang anak kecil pasti akan sangat mempercayai orang tuanya. Begitu pula kita, kalau kita mempunyai hati seperti anak kecil, kita akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan itu 100%, ya. Dan Tuhan ingin kita mempunyai hati seperti anak kecil, yaitu apa? Anak kecil itu dia akan belajar untuk mengenali siapa orang tuanya, gitu. Dia akan belajar untuk mengenali siapa orang tuanya, ya. Dia selalu ingin bertanya, gitu. Mama ini kenapa begini? Mama ini apa? Dia ingin selalu bertanya, gitu. Dia ingin selalu komunikasi dengan orang tuanya, gitu. Ya, dia ingin mengenal orang tuanya, gitu. Mama kenapa kok mama kenapa, gitu, atau papa kenapa, gitu. Dia selalu bertanya, ingin tahu, gitu, ya. Segala sesuatu dia pasti bertanya, ingin tahu, gitu, ya. Dan Tuhan juga ingin kita mempunyai seperti anak kecil, selalu ingin mengenal Tuhan, ya, lebih lagi dan lebih lagi. Apakah kita sungguh ada di dalam hati kita, aku ingin mengenal Engkau Tuhan lebih lagi, gitu. Terus yang saya tangkap dari anak kecil itu,
dia ingin selalu menyenangkan hati orang tuanya. Ya, anak yang baik selalu ingin menyenangkan hati orang tuanya. Jadi saat orang tuanya, tolong nak, mama ambilin itu, gitu. Dia pasti akan, ini mah, gitu. Kalau papa dengan papanya, ya dia akan nurut, dia akan melakukan, gitu. Ya, itu anak yang baik. Jadi mungkin ada dua anak ya, ada anak yang nurut, ada anak yang tidak nurut, ada anak yang baik dan ada anak yang tidak baik, gitu. Ya, itu pasti juga ada seperti itu. Nah, Tuhan memberikan contoh, pasti anak yang baik, gitu. Anak yang baik, dia pasti akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kehendak orang tuanya. Dan itu yang Tuhan tuh sangat inginkan itu dalam hidup kita, gitu. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Dan hati anak yang baik itu, dia selalu ingin menyenangkan hati orang tuanya, gitu. Coba misalnya ada anak kecil atau ini makan gitu, tapi kalau dia menggerutu, makan ini terus gitu, nggak enak gitu, ya, gitu. Pasti orang tuanya juga akan ngasih tahu, nak, mengucap syukur, ya, makan apa-apa yang disediakan oleh orang tua harus dimakan gitu. Tapi kalau ada orang anak yang bisa berkata seperti ini, makan ya, mah mau makan apa, mah ada makanan apa gitu, ini ada makanannya cuman ini gitu, sayur sama kerupuk misalnya gitu. Terus dia bilang enggak apa-apa mah gitu, ini juga sudah enak gitu, asal kita bisa bersama-sama. Walaupun makan seperti ini sederhana, sayur, nasi dengan kerupuk misalnya seperti itu, aku sudah seneng kok gitu. Itu menyukakan hati orang tuanya, ya, sangat menyukakan hati orang tuanya. Jadi jika kita juga seperti itu sama Tuhan, kita harus mengucap syukur dalam segala perkara. Apapun yang kita jalani dalam hidup ini, kita selalu mengucap syukur. Ya, kita misalnya bisa makan apapun, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Pada hari ini aku bisa makan, Kau berikan aku tubuh yang sehat, aku bisa mempunyai damai sejahtera dalam hidupku. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku sangat bahagia sekali bersama dengan Engkau gitu. Hanya dengan kita mempunyai hati yang selalu mengucap syukur, hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, hati yang selalu ingin mencari Tuhan, itu hati yang sangat Tuhan berkenan. Untuk itu ada dalam hidup kita, yaitu hati yang polos seperti anak kecil. Itu yang Tuhan inginkan, itu ada dalam hidup kita, teman-teman. Ya, hati yang selalu ingin menyenangkan orang tuanya. Apakah itu ada dalam hati kita, teman-teman? Kita mempunyai hati yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan anak kecil itu tidak ingin jauh dari orang tuanya. Apakah kita juga mempunyai hati seperti anak kecil yang selalu tidak ingin jauh dari Tuhan? Ya, saat orang tuanya memanggil, "Nak, kamu di mana?" Dia mendengar, "Ya mah, ada apa?" gitu. Dia langsung berlari gitu. "Ada apa mah?" gitu. Begitu pula kita, saat Tuhan memanggil, "Nak, ayo doa. Mari ayo doa." Gitu. "Aku rindu padamu. Aku ingin kamu bersekutu denganku." Apakah kita langsung respon menanggapi panggilan Tuhan untuk kita berdoa, atau kita cuek aja gitu, atau kita nanti gitu, atau kita tidak menghiraukan, atau kita memang benar-benar telinga rohani kita tidak bisa mendengar gitu.
Tuhan ingin kita segera merespon apa yang menjadi panggilan daripada Tuhan. Untuk kita berdoa, bersekutu dengan Dia, berdoa dalam roh dan kebenaran. Kalau misalnya orang tua memanggil anaknya, misalnya, nak, gitu, nak, gitu. Pertama biasa, nak, gitu, tidak dengar, nak, tidak dengar, nak, nak, gitu. Ya, masih tidak dengar. Hati orang tua pasti jengkel. Piye toh dipanggil-panggil kok tidak dengar gitu. Ya. Lah, jangan sampai telinga rohani kita tidak bisa mendengar. Kita harus mulai peka, teman-teman. Belajar mulai peka. Untuk kita, setiap kali Tuhan menggerakkan hati kita, apa kita lakukan. Kalau tidak segera kita lakukan, nanti akan menjadi tumpul kepekaan kita, teman-teman. Tapi apapun dalam hidup kita, kalau Tuhan gerakkan, kita langsung respon. Kalau kita taat pada perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara yang besar. Ya. Dan seorang anak itu pasti ingin, anak yang baik ya, selalu inginnya tuh bercerita dengan orang tuanya. Ya, bercakap-cakap gitu, bersenda gurau, atau ada hubungan yang baik dengan orang tuanya gitu. Ya, selalu akan cerita-cerita kalau di sekolahan begini gitu, atau cerita apapun pasti dia akan cerita gitu. Ya, begitu pula kita dengan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan pasti selalu ingin berbicara dengan Tuhan. Ya, masa dengan orang tuanya cuek gitu. Ya, kita pasti akan, sebagai anak yang baik, pasti kita akan ngobrol dengan orang tua. Begitu pula kita dengan Tuhan. Apapun kita ngomong sama Tuhan dalam doa kita. Ya, kita sampaikan isi hati kita. Kita curahkan sama Tuhan, unek-unek kita ngomong sama Tuhan. Jadi ada hubungan dengan Tuhan. Gitu, di dalam hidup kita ada hubungan. Dan kita benar-benar berdoa itu yang Tuhan kehendaki, berdoa dalam roh dan kebenaran. Jadi dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, bukan dengan akal kita, dengan manusiawi kita, tapi benar-benar berdoa dalam Roh Kudus yang berbicara, berkata-kata, yang memimpin kita untuk berdoa dalam roh dan kebenaran. Ya, semoga apa yang saya dapat bisa menjadi berkat buat kita semua, untuk kita mempunyai hati seperti anak kecil, hati yang murni untuk menyambut kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Ya, menyambut kedatangan Tuhan kita, bila kita mempunyai mempunyai hati yang murni seperti anak kecil. Maka apabila kita mempunyai hati yang murni seperti anak kecil, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.